Alhamdulillah jamaah, masya Allah masih bersama kita tentunya saya Ustaz Darusi dan Ustaz Maulana. Lagi ada di mana sih Ustaz? Kita lagi di To'if, Masya Allah, keluarga Semitina sedang jadi melakukan- programnya lagi riklah. lagi rihlah, ibadah umroh, masya Allah. Dan sekarang lagi kota To'if, masya Allah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema apa benar kiamat semakin dekat, masya Allah. Dan tadi sebelumnya kita bahas tuh beberapa poin mengenai tanda-tanda kalau kiamat itu semakin dekat. Salah satu ada hewan, lalu juga gunung semakin tinggi gitu ya. Nah tapi ini ada yang berikutnya, benar nggak sih Ustadz? Katanya tanda kiamat semakin dekat itu kalau misalnya orang-orang itu ya kuliah semakin pintar, semakin tinggi, pendidikan semakin tinggi, tapi akal sehatnya itu semakin rendah gitu. Ya. Nah ini mohon penjelasannya dulu. Rasulullah SAW dihadirkan di muka bumi ini diutami makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia makin bobrok. Ya, jadi yang dikhawatirkan sebenarnya kekayaan, tanda kiamat kan tadi kekayaannya banyak, Betul. tapi akhlaknya kurang. Akhlaknya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maaf, astagfirullahaladzim. Ada orang tua memperkosa anaknya sendiri. Ada anak membunuh orang tuanya. Di mana akal sehatnya? Di mana akhlaknya? Jadi ada anak memperbudak orang tuanya, menjadikan orang tuanya pembantu. Ini hati-hati loh. Bahkan orang tuanya dipasukkan di panti jompo, tidak mau diurus. Padahal itu kan kalau logika, pikiran orang pintar, pasti lebih bagus dia merawatnya. Betul. Beribadah merawat orang tua, memuliakan orang tua. Kalau perlu bawa umroh orang tua, Betul. benteng orang tua, antar orang tua. Amin. Itu kan luar biasa kemuliaannya. Tapi justru mereka lebih dengan kecerdasannya. Bahkan mempertuangkan kecerdasannya itu sampai tidak percaya lagi adanya Tuhan. Astagfirullah. Itu. Bahkan mengatakan ini dari saya, bukan dari Tuhan. Benar. Bahkan dia membuat sekarang kan ada yang bikin matahari palsu. Iya. Iya, coba sudah menyaingi Tuhan jatuhnya. Jadi akhlaknya hilang, logikanya, pikirannya sudah hancur. Dari sinilah kita harus belajar bahwa manusia itu harus diperbaiki akhlaknya. Betul. Harus diperbaiki akhlaknya. Maka peran orang tua, tolong orang tua didiklah anakmu. Bukan hanya mengajar ya. Beda mengajar, beda mendidik. Didiklah anakmu dengan akhlakul karimah. Jadi satu hal buat kita, walaupun gini. Berbuahlah dulu sebelum berjus. Berbuahlah dulu sebelum berjus. Tidak mungkin ada jus kalau tidak ada buah. Iya. Artinya berakhlaklah dulu, baru berilmu. Orang itu tidak mungkin langsung menuntut ilmu. Tata tertib dulu. Ada adabnya. Buang sampah sembarangan. Iya tuh semuanya. Jadi jangan sampai mata kuluna lima tap alun. Engkau pintar ngomongin tapi tidak praktek. Nah makanya ibadah umroh itu bagus. Tidak banyak ngomong, tapi banyaknya praktek. Banyaknya praktek. Doanya dua perbuatan, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sebenarnya pembelajaran, peringatan, mengingatkan diri kita akan kehidupan ini. Bahkan di sini kan diuji kan, belajar bagaimana kita ada peduli. Kan labbaik yang pertama, aku datang memenuhi panggilan untuk taat. Aku datang memenuhi panggilan untuk menjauhi larangan. Aku datang memenuhi panggilan untuk membantu sesama. Bukan nafsi-nafsi loh. Jadi betul-betul di dalam ibadah umrah itu pembelajaran akhlak ada di dalamnya. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit di jamaah ini diajarkan tentang akhlak. Bagaimana membantu sesama, peduli kepada sesama, mau berbagi. Kayak Mikdad, Masya Allah, berbagi buah. Berbagi buah, berbagi makanan. Amin, Masya Ada Allah. tiba-tiba dibawakan makanan, itu akhlak loh. Akhlak. Jadi itu yang maha. Buat apa tinggi sekolah tapi akhlaknya kurang. Masya Allah. Karena kalau hanya berilmu, katanya iblis juga ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Iya. Ya, Ustaz, ya? Kalau berkata yang paling pintar adalah iblis, karena iblis adalah gurunya para malaikat. Nah, jadi sebelum mendidik Disebutkan guru para malaikat karena ditempatkan di langit untuk menjadi pembuat. Oh, gila percuma pinter, tapi kalau misalnya kita nggak punya rasa peduli sesama manusia ya, jadi anak kita. Iblis itu hafal Quran. Waduh, iya ya Ustaz Tahu ya. tahu isi kandung Al-Quran. Karena setiap turunnya ayat Al-Quran, dia tahu ceritanya. Masya Allah.
ahli sejarah. Semua nabi ditemui, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kurang apa ilmunya, betul juga sih, Masya Allah. Jadi kalau kita mendidik anak berarti kita ajarkan dulu adab, Adab kemudian akhlak, ilmu. memuliakan guru, memuliakan ilmu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah membahas lagi nih poin berikutnya mengenai tanda-tanda kiamat itu semakin dekat. Nah, selanjutnya ini sudah banyak banget nih komentar yang masuk ke sosial media Islam itu Indah, pengen didoain sama Ustadz langsung Kita ditanda dari suci. sini ya. Masya Allah ya, makanya numpuk komentarnya. Nah, biar kita sedikit demi sedikit hutangnya berkurang gitu, langsung aja kita bacakan, kita doakan langsung sama guru kita Ustadz Maulana tentunya di segmen titip doa dong Ustadz. Aminin ya. Masya Allah. Baik Ustadz, mohon izin ini kita bacakan dari Instagram @pwraharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Titip doa Ustadz biar aku dan anakku yang telah terpisah 12 tahun. Jadi 12 tahun lamanya supaya bisa dimudahkan secepatnya berkumpul kembali, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya Allah. Caranya kumpulkan 41 orang. Satu orang. 41 orang di rumah baca surah Yasin bersama-sama. Pas kalimat ada 4 sebenarnya, itu Yasinnya diulangi 7 kali. Kemudian zalika takdirul azizil alim ayat 38 diulangi 14 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim di dalam surah Yasin 16 kali. Kemudian 81 ayat 81 awalnya salasi ala kasama bikadiri ala ayat luka mislahum bala diulangi 4 kali. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa. Jadi bisa cara itu kita gunakan, doakan kalau memang itu akan kembali insyaallah. Atau kalau aduh gimana ngumpulin, aku kan ada biaya Ustaz. Kalau gini aja, setiap sesudah salat asar baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu boleh 71 kali. Atau karena bisa jadi perbuatan kita yang menyebabkan anak itu pergi. Anak itu tidak merasa tenang di rumah. Kemudian ada lagi sesudah maghrib kalau mau baca Al-Fatihah 41 kali. Dia 41 kali. Ya, Al-Fatihah 41 kali saat berapa? 41 kali Al-Fatihah. Pas ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan lurus, sebut nama anak itu, dia akan keluar. Jadi 3 cara. Yasin atau doa Nabi Yunus di sesudah asar, kemudian Al-Fatihah, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian di Al-Fatihah di Ihdinas siratal mustaqim 41 kali sesudah maghrib. Ngajak pergi. Tentunya juga pasti kita doakan bersama-sama di sini Ustaz ya. Mudah-mudahan segera dipertemukan dengan anak. Amin. 12 Dan ya 12 tahun. Saya rasa anak itu kangen. Iya pasti. Amin Ya. amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah jamaah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita dan memberikan kesempatan buat doanya dibacakan sama guru kita Ustadz Maulana. Nah, selanjutnya ikutin terus keseruan kita akan ngajak jamaah ke suatu tempat yang seru banget. Ayo jamaah, mau ikut nggak? Ya. Oh, ayo, tetap di Islami Tindak. Jamaah, alhamdulillah. Ayo.